Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam renungan harian intim dengan Allah. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Tuhan kiranya menyertai kami di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Berbicaralah, kami buka hati kami bagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita hari ini adalah nyanyian iman, yang diambil dari kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 3 sampai 18. Pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari kitab Mazmur pasal 54 sampai 56 dan Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai 17. Saya akan bacakan Habakuk pasal 3 ayat yang kedua, 3. Nanti saya harapkan saudara-saudara membaca dari ayat 2 sampai 18. Saya hanya membaca beberapa ayat. Ayat 2. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Ayat 3. Allah datang dari negeri Teman, dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Dalam kegeraman, ayat 12, Engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka, Engkau menggasak bangsa-bangsa. Ayat 13, Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Kau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Ayat 16, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Ayat 17 dan 18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan situasi sulit yang sepertinya tidak ada harapan, dengan jujur kita mungkin tidak bisa mengucapkan syair lagu yang ditulis oleh Nabi Habakuk di ayat 17 sampai 18 ini. Kalimat-kalimat ini bukan hanya diucapkan oleh Nabi seorang, melainkan ini menjadi lagu yang dinyanyikan oleh umat. Disebut di ayat 19. Apa yang digambarkan di ayat 17 sampai 18 adalah sebuah krisis ekonomi yang menakutkan. Krisis pertanian, krisis peternakan, sebuah keadaan kesulitan pangan yang melanda bangsa, sebuah krisis total. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Nabi Habakuk pun menggambarkan ketakutannya. Ia gemetar melihat situasi sulit yang dihadapi oleh bangsanya. Tapi pada akhirnya dia bisa berkata bahwa ia akan bersuka cita. Dia akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkannya. Minggu lalu kita telah belajar tentang pemeliharaan Allah, bahwa Dia tetap bekerja di dalam segala sesuatu meski kita tidak menyadarinya. Dalam situasi apapun ada Allah yang bekerja dan mengendalikan segala sesuatu untuk menggenapi rencananya.
Apa yang membuat Habakuk bisa tetap bersuka cita dan beria-ria di dalam Allah? Yang pertama, saudara, karena Habakuk mengenal siapa yang ia percayai. Dan ia percaya bahwa Allah selalu ada menyertai umatnya. Bagi umat Tuhan yang berserah kepada Tuhan, sukacita bukan ditentukan oleh situasi yang terjadi, yang berubah-ubah, melainkan sukacitanya bersumber kepada Tuhan yang hidup, yang tidak pernah berubah. Ayat 18, dia menyatakan bahwa ia bersorak-sorak di dalam Allah yang menyelamatkan aku, katanya. Nabi percaya bahwa Allah lah yang akan dan yang sanggup menyelamatkannya. Iman bukan saja diucapkan, melainkan dibuktikan dengan sikap, perilaku, dan perbuatan. Ketika di gereja kita dengan semangat menyanyikan bahwa Allah Maha Kuasa. Tetapi bagaimana keluar gereja? Apakah tindakan dan sikap kita masih menunjukkan iman kita kepada Allah yang Maha Kuasa saat kita menghadapi kenyataan hidup? Yang kedua, saudara, mengapa Habakuk bisa tetap bersuka cita? Karena dia selalu mengingat akan pekerjaan besar yang Tuhan telah kerjakan di masa lalu. Dia percaya bahwa Tuhan yang telah menolong umatnya di masa lalu adalah Tuhan yang sama, yang akan menolong dan memimpin umatnya pada saat ini dan di saat yang akan datang. Dia percaya meski melewati musim-musim yang gelap, dan sepertinya tangan Tuhan tidak terlihat, tetapi pekerjaan Tuhan tidak pernah gagal. Kita pun demikian, saudara. Bukankah kita telah melalui berbagai kesulitan hidup? Tetapi jika saat ini kita masih ada dalam keadaan seperti saat ini, itu semua karena pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Apa perenungan kita, saudara? Karya Tuhan tidak hanya berhenti pada satu orang atau satu bangsa, melainkan keselamatan seluruh umat manusia. Musim-musim yang terjadi pada kita itu hanya bagian yang harus kita lalui di dalam kerangka rencana Allah. Pandangan kita jangan diarahkan hanya kepada situasi atau kondisi yang kita lihat saat ini. Arahkan pandangan kita kepada Kristus yang akan menuntun kita kepada pengharapan yang hidup dan tidak pernah mengecewakan. Nyanyian Habakuk ini mengajak kita untuk merenungkan apakah Tuhan cukup bagi kita dalam situasi apapun. Biarlah nyanyian Habakuk ini menjadi ucapan doa dan iman kita bahwa sukacita kita bukan bertumpu kepada apa yang terlihat, melainkan di dalam Allah yang menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang hidup. Biarlah hati kami ini terus percaya, meskipun saat ini kami tidak melihat, sepertinya kami ada di dalam suasana yang tidak memiliki harapan. Tetapi seperti nyanyian Habakuk yang merupakan nyanyian iman, itu juga menjadi nyanyian iman kami. Meski kami belum melihat, tetapi kami percaya kepada siapa kami percaya, yaitu kepada Allah yang hidup, yang akan menuntun dan memimpin kami melalui semuanya. Dan kami pun percaya bahwa di balik semuanya ini ada tangan Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih ya Bapak.
Kuatkan kami terus, agar kami mampu berjalan di dalam terang Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.